Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang leasing atau sewa guna usaha. Saya Arifah Maulani serta rekan-rekan saya Frisel Agus Priyansyah Herianto, Frizi Arya Denandra, Fuzi Amalia, dan Rosa Nuriyah. Sewa guna usaha merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan. Dasar hukum mengenai sewa guna usaha diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan. Lalu, apa itu sewa guna usaha? Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK 01/1991 menjelaskan bahwa sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi, untuk digunakan oleh lease selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Selanjutnya ada beberapa pihak yang terkait dalam kegiatan sewa guna usaha. Di antaranya, pertama ada lessor. Lessor merupakan perusahaan leasing yang menyediakan barang modal kepada lease. Yang kedua ada lease. Lease adalah nasabah yang mengajukan permohonan leasing kepada lessor untuk memperoleh barang modal yang diinginkan. Yang ketiga ada supplier, yaitu pemasok yang menyediakan barang modal yang akan digunakan atau dileasingkan sesuai perjanjian antara lessor dan lease. Yang terakhir ada asuransi, merupakan perusahaan yang akan menanggung risiko terhadap perjanjian yang dilakukan oleh lessor dan lease. Ciri-ciri leasing. Ciri-ciri leasing diantaranya, leasing merupakan suatu cara pembiayaan. Ada aspek lain pada leasing, tetapi dalam segi pembiayaannya adalah salah satu ciri utama baik pada financial lease maupun operating lease. Lalu ada hubungan jangka waktu lease dan masa kegunaan benda yang di lease. Perbedaan pokoknya dengan sewa menyewa biasanya dan dapat dikatakan bahwa masa leasing dalam suatu financial lease sama dengan masa kegunaan ekonomis benda yang di lease. Lalu ada hak milik benda yang di lease ada pada lessor ini menimbulkan dampak tertentu, yaitu di bidang akuntansi seperti penyusunan hukum diantaranya dalam hal melaksanakan perjanjian leasing jika terjadi cedera janji on prestasi dan dalam hal kepailitan. Lalu ada benda yang menjadi objek leasing adalah benda-benda yang digunakan dalam suatu perusahaan. Pengertian benda yang digunakan untuk suatu perusahaan harus diberi pengertian yang luas, yakni jika tidak mesin-mesin saja yang hanya dapat digunakan tetapi bisa juga komputer. Ada dua jenis leasing yaitu financial lease dan operating lease. Ada perbedaan pokok dua jenis leasing diantaranya. 1. Financial lease adalah suatu perjanjian pembiayaan di mana lessor diminta untuk membiayai pengadaan barang modal lease. Sedangkan pada operator lease perjanjian menitik beratkan pada pemberian jasa. Kedua, pada financial lease resiko ekonomi atau objeknya berada pada lease karena wajib membayar kembali modal yang disediakan lessor untuk membayar barang yang bersangkutan, ditambah bunga dan ongkos lain selama kontrak berjalan. Sedangkan operator lease resiko ekonomi atau barang modal yang di lease pada lessor. Yang ketiga, pada financial lease hanya memikul risiko berkenaan dengan keadaan keuangan dan kemampuan membayar. Sedangkan pada operator lease, lessor menanggung resiko hilangnya atau rusaknya objek yang di lease. Yang keempat, pada financial lease jangka waktu kontrak sama dengan masa kegunaan barang modal yang bersangkutan menurut persetujuan lessor, sedangkan pada operator lease jangka waktu perjanjian pada umumnya tidak sama dengan masa kegunaan barang modal yang bersangkutan. Kelima, pada akhir masa financial lease, lease mempunyai hak opsi untuk membeli barang modal tersebut pada lessor dengan harga yang disetujui terlebih dahulu. Tetapi harga barang pada modal financial lease tak berarti jumlahnya. Sedangkan pada operator lease tidak mempunyai hak opsi untuk membeli. Yang keenam, pada financial lease pada prinsipnya dilarang mengakhiri kontrak sebelum jangka waktu yang diperjanjikan berakhir. Sedangkan pada operator lease jangka waktu leasing tidak tertentu dan dapat diakhiri oleh lease. Yang ketujuh, terakhir, pada financial lease lessor pada umumnya memberikan jasa-jasa untuk penggunaan, pengoperasian, dan pemeliharaan barang modal yang di lease. Sedangkan pada operating lease hal ini tidak ada. Di sini kita bisa melihat bagian di atas. Yang A. Setelah menentukan barang modal yang dibutuhkan, lessor memilih dan menentukan supplier. Yang B. Selanjutnya lessor mengisi permohonan leasing yang kemudian setelah dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan, lessor mengirim permohonannya kepada lessor. Yang C. Lessor meneliti keadaan dan kelayakan jalannya perusahaan lessor.
Setelah menyetujui, lessor akan meminta kepada lessee untuk menandatangani kontrak leasing. Bersama dengan itu, lessee akan menandatangani perjanjian asuransi untuk barang modal yang disewa dengan perusahaan asuransi yang disetujui oleh lessor. D. Kontrak pembelian barang modal akan ditandatangani lessor dengan supplier barang tersebut. Yang E. Supplier selanjutnya akan mengirim barang modal yang dibutuhkan lessee ke lokasi atau tempat di mana barang modal tersebut akan dipergunakan. Yang F. Lessee akan menandatangani tanda terima barang modal dan menyerahkan kepada supplier. Yang G. Supplier menyerahkan surat tanda terima dari lessee sebagai bukti pemilikan dan pemindahan pemilikan kepada lessor. Yang H. Selanjutnya, lessor membayar harga barang modal yang dibutuhkan lessee kepada supplier. Yang I. Lessee membayar harga sewa secara periodik kepada lessor sesuai dengan jadwal dan besar harga per periode sesuai dengan perjanjian leasing yang disepakati. Jenis-jenis perjanjian. Yang ke-1, perjanjian timbal balik, yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Yang kedua, perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban, yaitu perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja. Yang ketiga, perjanjian bernama, yaitu perjanjian yang mempunyai nama sendiri, dan perjanjian yang tidak bernama, yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata tetapi terdapat di masyarakat. Yang keempat, perjanjian campuran, yaitu perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian. Yang kelima, perjanjian obligator, yaitu perjanjian antara pihak-pihak yang mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan kepada pihak lain. Yang keenam, perjanjian kebendaan, yaitu perjanjian hak atas benda dialihkan atau diserahkan kepada pihak lain. Yang ketujuh, perjanjian konsensual dan perjanjian real di antara kedua belah pihak. Yang kedelapan, perjanjian-perjanjian yang istimewa sifatnya seperti A. Perjanjian liberatoire, yaitu perjanjian para pihak yang membebaskan diri dari kewajiban yang ada. B. Perjanjian pembuktian, yaitu perjanjian antara para pihak untuk menentukan pembuktian apakah yang berlaku di antara mereka. Yang C. Perjanjian untung-untungan. Yang D. Perjanjian publik, yaitu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik karena salah satu pihak bertindak sebagai penguasa. Perusahaan leasing dalam menjalankan kegiatan usahanya digolongkan ke dalam 3 kelompok. Yang pertama, Independent Leasing Company. Perusahaan tipe ini berdiri sendiri atau independen sekaligus sebagai pihak produsen barang dalam memenuhi kebutuhan barang modal nasabahnya. Perusahaan dapat membelinya dari berbagai supplier yang kemudian di-lease kepada pemakai. Yang kedua, Captive Lessor. Captive lessor akan tercipta apabila supplier atau produsen mendirikan perusahaan leasing sendiri untuk membiayai produk-produknya. Hal ini dapat terjadi apabila pihak supplier berpendapat bahwa dengan menyediakan pembiayaan leasing sendiri akan dapat meningkatkan kemampuan penjualan melebihi tingkat penjualan dengan menggunakan pembiayaan tradisional. Yang ketiga, lease broker atau packager. Bentuk akhir dari perusahaan leasing adalah lease broker atau packager. Broker leasing berfungsi mempertemukan calon lease dengan pihak lessor yang membutuhkan suatu barang modal dengan cara leasing. Broker leasing biasanya tidak memiliki barang atau peralatan untuk menangani transaksi leasing untuk atas namanya. Di samping itu, perusahaan broker leasing memberikan satu atau lebih jasa-jasa dalam usaha leasing tergantung apa yang dibutuhkan dalam suatu transaksi leasing. Teknik pembiayaan leasing dibagi menjadi 2 jenis transaksi, yaitu yang pertama finance lease, yang kedua operating lease. Finance lease. Teknik pembiayaan menurut finance lease ini
Perusahaan leasing sebagai lessor adalah pihak yang membiayai penyediaan barang modal. Penyewa guna usaha biasanya memilih barang modal yang dibutuhkan dan atas nama perusahaan leasing. Sebagai pemilik barang modal tersebut, melakukan pemesanan, pemeriksaan, serta pemeliharaan barang modal yang menjadi objek transaksi leasing. Selama masa leasing, lease melakukan pembayaran nilai sisa. Kalau ada, akan mencakup pengembalian harga perolehan barang modal yang dibiayai serta bunganya yang merupakan pendapatan perusahaan leasing. Dari pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa finance lease atau full payout leasing adalah suatu bentuk pembiayaan dengan cara kontrak antara lessor dengan lease. 2. Operating lease. Dalam leasing bentuk ini, lessor sengaja membeli barang modal dan selanjutnya dileaskan. Berbeda dengan finance lease, dalam operating lease jumlah seluruh pembayaran berkala tidak mencakup jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang modal tersebut berikut dengan bunganya. Operating lease atau kadang-kadang juga disebut dengan sewa guna usaha biasa adalah suatu perjanjian kontrak antara lessor dengan lease. Pembiayaan melalui perusahaan leasing memiliki beberapa perbedaan pokok dengan metode pembiayaan lainnya. 1. Jenis barang. Jenis barang yang digunakan leasing adalah barang bergerak dan tidak bergerak. Dalam sewa beli berupa barang bergerak, dalam sewa menyewa berupa barang bergerak yang memerlukan pemeliharaan, dalam kredit bank berupa semua jenis investasi. Bentuk perusahaan. Pada leasing yaitu perusahaan berbadan hukum, pada sewa beli dan sewa menyewa adalah perusahaan supplier, pada kredit bank berupa bank. 3. Pemilikan barang. Barang yang digunakan dalam pembiayaan leasing adalah hak milik perusahaan leasing. Pada sewa beli dan sewa menyewa, hak milik barang berada pada pemilik barang. Pada kredit bank, hak milik barang berada pada debitur. 4. Jangka waktu. Leasing digunakan dalam jangka waktu menengah, sewa beli digunakan dalam jangka waktu pendek, sewa menyewa dilakukan dalam jangka waktu pendek, menengah, ataupun panjang. Kredit bank dilakukan dalam jangka waktu pendek atau menengah. 5. Besarnya pembiayaan. Leasing dapat dilakukan sampai 100%, sewa beli dan kredit bank dapat dilakukan sampai 80%, sedangkan pada sewa menyewa dapat dilakukan lebih rendah. 6. Biaya bunga. Leasing biaya bunga terdiri dari bunga tambah margin, sewa beli biaya bunga yang ditetapkan sangat tinggi, sewa menyewa biaya bunga terdiri dari bunga ditambah margin spread, kredit bank biaya bunga berupa interbank rate plus. Terakhir, akhir kontrak. Pada akhir kontrak leasing ada beberapa opsi yang dapat dipilih, di antaranya menggunakan hak opsi untuk membeli seharga nilai ke debitur, memperpanjang kontrak, atau mengembalikan kepada lessor. Pada sewa beli, barang akan menjadi hak milik penyewa. Pada sewa menyewa, barang kembali kepada pemilik. Leasing memiliki beberapa kelebihan dibanding sumber pembiayaan lainnya, antara lain sebagai berikut. 1. Pembiayaan penuh. Pembiayaan transaksi leasing dapat dilakukan sampai 100%. 2. Lebih fleksibel. Pembayaran angsuran pada leasing akan ditetapkan berdasarkan pendapatan yang dihasilkan lessee dari objek yang disewa. 3. Off balance sheet. Tidak adanya keharusan mencantumkan transaksi leasing dalam neraca menjadi daya tarik tersendiri. 4. Arus dana. Persyaratan pembayaran di muka yang relatif lebih kecil akan berpengaruh pada arus dana. 5. Proteksi inflasi. Apabila leasing dilakukan berdasarkan tarif suku bunga tetap, maka lessee akan membayar dengan jumlah tetap atas sisa kewajibannya. 6. Perlindungan akibat kemajuan teknologi. Dalam leasing terdapat perjanjian bahwa barang yang sedang disewa dapat ditukar dengan barang serupa yang lebih canggih. 7. Sumber pelunasan kewajiban. Pembayaran angsuran hampir selalu berasal dari modal kerja yang dihasilkan oleh adanya barang yang disewa. 8. Kapitalisasi biaya. Biaya tambahan dapat dipertimbangkan sebagai biaya modal yang dapat dibiayai dalam leasing. 9. Resiko keuangan. Operating lease yang berjangka waktu relatif singkat dapat mengatasi kekhawatiran lessee terhadap resiko keuangan. 10. Kemudahan penyusutan anggaran. Karena adanya pembayaran sewa secara berkala yang jumlahnya relatif tetap. 11. Pembiayaan proyek skala besar. Masalah resiko investasi dalam pembiayaan proyek dapat diatasi melalui perusahaan leasing. 12. Meningkatkan debt capacity. Perolehan barang modal melalui leasing tidak otomatis menaikkan debt equity ratio yang mempengaruhi bank ability dari lessee yang bersangkutan.